Rahayu, saudara-saudara sejiwa Tosana Nusantara, jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection Chris Hadi Channel Jakarta. Marilah kita awali dalam doa. Semoga senantiasa segala yang terbaik dan yang terindah terlimpah untuk kita semuanya. Hari ini teman-teman muslim sedang menjalankan ibadah puasa. Izinkan saya untuk menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa. Pada kesempatan ini kita bicara pada tayangan 209. Saya ambil tema pemahaman universal dan keterkaitannya dengan dunia Tosanaji, sekaligus review 972 dan 973. Ketika kita bicara tentang masalah pemahaman universal, tentunya pemahaman universal ini sesuatu yang saya yakini. Allah atau Tuhan atau apapun sebutannya telah menyiapkan suatu sistem yang sama. Itu disebut sebagai hukum alam, hukum semesta, ada yang menyebutnya sebagai sunatullah. Untuk semua ciptaannya, tidak peduli rasnya berbeda, agamanya berbeda-beda, semua diperlakukan yang sama. Ambil contoh yang sederhana, yaitu misalnya hukum tabur tuai. Siapa yang menabur, pasti dia akan menuai. Dan itu berlaku untuk semuanya. Di sini kita melihat tentang pemahaman dari level hakikat, pada hakikatnya semua sama. Namun ketika hukum alam ini diturunkan ke dunia ini, tentunya oleh para nabi rasul, akhirnya terbentuk suatu syariat-syariat yang nampak berbeda. Syariatnya Nabi Daud, syariatnya Nabi Musa, syariatnya Nabi Isa, syariatnya Nabi Muhammad, nampak kelihatannya menjadi berbeda. Ya mungkin ini terjadi dalam waktu dan tempat yang berbeda. Namun di sini kita menganggap pada suatu level syariat ini dibutuhkan adanya suatu sikap toleransi. Tidak perlu ada suatu permusuhan atas perbedaan ini semua. Dan setelah hakikat, kita bicara tentang masalah syariat, di bawahnya ada budaya. Misalnya kalau kita bicara masalah budaya puasa, tentunya saat berbuka kita butuhkan asupan manis. Harusnya tidak ada masalah, mau menggunakan kurma atau menggunakan kolak dan lain sebagainya. Toh itu hanya budaya. Ketika kita kaitkan dalam dunia Tosanaji, ya sebenarnya juga hampir mirip. Mari kita awali dari level yang paling bawah, yaitu budaya. Misalnya budaya dalam memelihara Tosanaji. Di Bali dipelihara, dibersihkan dengan cara sangkling. Di Sulawesi dengan cara tompang, diputihkan dengan jeruk. Di Jawa dipelihara dan dibersihkan dengan cara warang. Saya pikir secara budaya bertosanaji tidak perlu dipermasalahkan. Semua kembali lagi kepada kita yang menjalankan budaya itu sendiri. Ketika kita bicara level di atas itu, kita bicara tentang syariat dalam Tosanaji. Sepertinya di sini nampak ada suatu beda-beda. Tergantung ya kita sebut dengan pemahaman dan alirannya. Bayangkan kalau kita bicara di Madura, keris sepaner itu yang tidak bergereneng, yang bergereneng itu kita sebut dengan tumenggung menurut buku dapur. Namun ketika di Madura, seolah-olah semuanya dikategorikan sepaner. Kita pindah ke Jawa Barat, sempono katakanlah lu 9. Yang tidak bergereneng kita sebut sebagai sempono, namun yang bergereneng kita sebut sebagai carang soko.
namun kayaknya semuanya lebih condong menyebut sebagai sempono. Mana benar, mana salah? Sama seperti yang di atas secara pemahaman syariat, ya bertoleransi aja. Apalagi masuk ke dunia penangguhan. Perbedaannya menjadi sangat-sangat beda. Disinilah kita melihat keris dari ilmu tanting atau secara benda seni. Nampak ada suatu keberbedaan. Makanya di sini sangat dibutuhkan toleransi. Di atas itu kita memandang keris secara hakikat. Lah, di sini rasanya menjadi sedikit lebih adem. Misalnya saat bicara pemahaman Tosanaji, tentunya ini dari sisi ilmu tajek atau secara filosofi, ya kita sama-sama tahu bahwa keris itu kombinasi besi baja yang dari bumi dengan pamor dari angkasa. Bumi kita bicara ibu bumi, angkasa kita bicara Bopo Angkoso. Ternyata menjadi satu dalam sebuah bilah Tosanaji. Sejatinya Tosanaji menggambarkan perpaduan hubungan Bopo Angkoso dan ibu bumi, seolah mengisyaratkan pemahaman manunggaling kawula Gusti. Hal sama secara hakikat orang memandang keris kalau lurus adalah hubungan umat dengan Tuhannya. Ketika kita bicara umat dengan sesama, akan menjadi indah ketika disatukan dalam keris yang kita sebut dapur Megantoro, sebagai pengingat senantiasa kita eling sama Tuhan. Di situ lurusnya sepertiga, luknya sekitar 2/3, seolah-olah mengingat sama Tuhan. Itu secara hakikat di perkerisan ini juga dijelaskan. Tidak harus mengingat Tuhan itu 100% waktu kita pakai untuk berdoa terus. Sepertiga, 2/3-nya kita dharmakan dalam kegiatan nyata keseharian kita di jalan yang diridhoi Tuhan kita. Makanya tidak heran PBB pun memberikan, melalui UNESCO tentunya, memberikan penghargaan Tosanaji Indonesia bukan dari sisi bendawi kerisnya, namun yang dihargai yang tak bendanya, lebih ke arah pemahaman secara tajek atau filosofi, termasuk ritual-ritual di dalamnya. Termasuk berita besar di akhir tahun 2004 kemarin, lelang keris di Italia tembus sampai 2 miliar satu biji. Dan beberapa hari yang lalu juga lelang di Prancis, ada 2 keris, yang satu bisa tembus sampai 1,2 miliar, yang satunya sampai senilai 700 jutaan. Saya merasa senang karena begitu tinggi karya agung Nusantara ini dihargai di dunia ini. Namun ketika kita bicara tentang Tosanaji, kalau tidak ada unsur yang kita sebut dengan review Tosanajinya, rasanya akan menjadi tidak afdol. Untuk itu, izinkan saya membahas 2 tombak Pajajaran, bertangguh Pajajaran. Tentunya lebih saya tinjau dari ilmu tajek atau secara filosofi. Namun disinilah urusan tombak, termasuk pedang. Sering kita tahu secara dapur kita tidak mendapatkan sesuatu gambaran tentang filosofinya, namun ada filosofinya. Misalnya contohnya tombak yang 9072 dengan rangka yang sangat menarik. Kita lihat, ini adalah khas Pajajaran, relatif agak tipis. Kemudian di sini ada tindik berlian, ada 8 biji mengelilingi pada atas medok. Lah, kalau kita ngelihat secara dapur, tombak ini kalau kita memandang odo-odonya ini, banyak orang menyebut sebagai tombak Sapetabon. Namun ketika tidak ada odo-odonya,
orang banyak menyebutnya sebagai tombak godong andong. Bisa dikatakan tombak jenis ini minim secara ilmu tajaknya, namun kita terbantu oleh pamornya. Pamor yang wah di sini. Nampak ada beberapa titik di sana sini dikategorikan sebagai sesuatu pamor kesejahteraan. Tentunya kesejahteraan dan kemakmuran karena waswuta. Pertanyaannya, kenapa kita jumpai sering filosofi-filosofi yang terkait dengan kemakmuran? Saya pikir itu sesuatu hal yang berkaitan dengan masalah keinginan hampir semua orang. Banyak orang mengatakan daripada sakit mendingan sehat, daripada mati muda pengennya mati tua, daripada miskin pengennya kaya. Makanya adalah suatu hal yang wajar. Harapan akan suatu kemakmuran dan kesejahteraan masuk di dalam filosofi pamor Tosanaji kita. Mari kita lihat yang satu lagi, tombak yang kedua Pajajaran, Tangguh Pajajaran 973, sangat gede, jumbo sekali. Ternyata inilah banyak angrem. Pamornya wow, full. Banyak angrem ini saya kategorikan tombak yang sangat jumbo dan iras, karena dari sini hingga ujung di sini ini 36,8 cm dan lebarnya ini 16 cm. Tentunya kita paham tombak banyak angrem ini hampir semuanya memahami filosofinya. Tombak banyak angrem itu lebih urusannya urusan rezeki. Kalau urusan rezeki berarti terkait dengan kesejahteraan dan kemakmuran juga. Namun kita lihat pamornya. Kalau kurang jelas silahkan ke website, karena di website sudah saya masukkan tombak banyak angrem ini dengan nomor 9073. Kalau Anda lihat dengan seksama secara pamor, di sini ada waswutahnya, ada udan mastibannya, ada abior kencononya, ada mrutu sewunya, bahkan ada jung isi donyonya. Semua yang saya sebutkan tadi adalah urusannya adalah kemakmuran dan kesejahteraan. Namun dominasinya yang paling menonjol di mrutu sewu, juga untuk kesejahteraan dan kemakmuran. Jadi tombak ini adalah banyak angrem untuk kesejahteraan dan kemakmuran. Secara pamor juga untuk kesejahteraan dan kemakmuran. Pertanyaannya, apa pasti ketika kita punya yang namanya tombak banyak angrem ini, kemudian kita akan jadi makmur dan sejahtera? Jawabnya adalah ingat, di dalam Tosanaji, baik itu makna dapur maupun pamor, isinya cuma doa sebagai simbol dan harapan. Sekali lagi, walaupun ini kesejahteraan kuadrat baik dapur maupun pamornya, tetap saja itu adalah semacam sesuatu doa. Doa itu akan menjadi nyata ketika ada suatu aktivitas nyata yang kita jalani. Jadi bisa kita simpulkan, doa hanya sebagai penyempurna tindakan kita. Demikianlah saudara-saudaraku sekalian, tayangan yang saya siapkan untuk nomor 209. Semoga tayangan ini bermanfaat. Jayalah budaya Tosanaji Nusantara. Pastikan budaya ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Keterbatasan waktu dalam satu kehidupan kita yang terlahir di Nusantara punya tugas atau peran mengangkat langitnya. Walaupun saya hanya sebatas mengangkat langit Nusantara dari Tosanaji, itulah yang bisa saya lakukan.
Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Nuwun.